Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Syahani SPDI MPD, dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pada semester 3 dengan rancangan 16 kali pertemuan. 14 pertemuan merupakan pertemuan tatap muka, 2 pertemuan lainnya termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan mampu menganalisis serta menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, mata kuliah ini juga membahas tentang pengelolaan dan perkembangan bahasa anak di sekolah dasar, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa yang mencakup 4 komponen utama, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, mata kuliah ini juga membahas tentang pendekatan, strategi, metode, teknik, media, dan model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Adapun CPL dalam mata kuliah ini mencakup CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 yang sudah tertuang di dalam LPS dan sudah disahkan oleh Ketua Program Studi dan Gugus Penjamin Mutu di Lingkup Prodi. Kemudian, CPMK dalam mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang sedang berlaku. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan pendekatan, metode, strategi, teknik, dan bahkan media pembelajaran yang interaktif dan serta model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak di usia sekolah dasar. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menyusun bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang berbasis KBT. Komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, delivery, yang kedua, interaction, dan yang ketiga, assessment. Baiklah, berikut video pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat semua ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita memulai pelajaran ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan tugas kepada teman-teman semua di sini untuk pergi ke sekolah untuk mengobservasi dan mensurvei proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Untuk itu nanti di pertengahan pertemuan kita akan membagi beberapa kelompok berdasarkan kelompok yang kemarin untuk mendiskusikan hasil yang didapatkan berdasarkan hasil observasi di sekolah. Oke? Yang itu yang pertama. Yang kedua, untuk absen nanti teman-teman seperti biasa kita absen lewat e-kampus. Nanti saya buka form absennya dan akan saya tutup pada jam 12. Jadi bagi yang tidak masuk nanti tidak bisa mengisi absen lewat jam 12.
Oke. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, saya sedikit menyampaikan beberapa materi terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada materi pendekatan, metode, strategi, teknik, dan model pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, ada yang tahu pendekatan itu apa? Sudut pandang, bagus. Ada yang lain? Oke, saya kasih contoh misalnya begini. Yang pojok, Suhardi. Jika Suhardi, nama siapa? Sri. Oke, misalnya Suhardi nih, dia suka sama Sri. Gitu. Yang pertama dilakukan apa? Melakukan pendekatan. Yang dilakukan pada fase pendekatan itu apa? Kira-kira apa? Berarti Suhardi harus tahu semua tentang si Sri. Sri sukanya apa? Oke. Dia suka tipe lelaki yang seperti apa? Gitu ya. Jadi semua seluk-beluk tentang Sri itu Suhardi harus tahu. Kalau kita kembalikan ke proses pembelajaran, guru di sini harus memahami betul karakteristik dari peserta didik. Itu yang dinamakan dengan pendekatan. Oke, paham ya? Oke. Itu pendekatan. Misal, ternyata Sri suka pentol bakso, gitu ya. Jadi pendekatan yang harus saya lakukan adalah membawakan si Sri pentol bakso, kan begitu? Ternyata si Sri suka pecel. Ya mau tidak mau pendekatan yang harus saya lakukan adalah membawakan dia pecel. Ternyata Sri suka laki-laki yang menggunakan baju berkerah dan lengan panjang misalnya. Mau tidak mau saya harus menggunakan baju berkerah dan lengan panjang. Sama halnya dengan guru. Jadi guru harus betul-betul memahami karakteristik dari peserta didik. Siswa maunya apa? Tipe belajar siswa seperti apa? Itu yang disebut dengan karakteristik peserta didik. Karena peserta didik itu ada yang lamban belajar, ada yang sedang-sedang, ada yang cepat juga. Sama dengan si Sri, dia suka ini, ada yang dia tidak suka juga. Kan begitu. Itu yang dinamakan pendekatan. Oke. Maju satu langkah. Metode. Wah, Suhardi sudah selesai nih pendekatan. Dia tahu semua tentang si Sri. Atau misalnya guru sudah paham betul dengan karakteristik siswa. Berarti kalau si Sri suka pentol bakso, metode yang saya lakukan harusnya membawakan si Sri pentol bakso. Begitu juga di dalam proses pembelajaran. Ternyata siswa suka belajar sambil bermain. Berarti saya sebagai guru harus bisa mengimbangi itu, kan begitu. Gitu ya. Itu yang disebut dengan metode. Tapi ternyata tiba-tiba, wah ternyata si Sri tidak cukup nih dengan dibawakan pentol bakso. Berarti harus ada strategi baru nih. Gitu ya. Harus ada strategi baru yang harus saya lakukan untuk mendapatkan si Sri. Itulah yang disebut dengan strategi. Pengejawantahan dari metode yang lebih spesifik. Ternyata pentol bakso tidak cukup. Strateginya saya bawakan sama rombong-rombongnya. Bukan cuma satu bungkus pentol bakso. Begitu juga di dalam proses pembelajaran. Ternyata metode ceramah misalnya yang saya pakai. Atau metode diskusi satu saja. Ternyata kurang menarik buat siswa. Berarti guru harus punya inisiatif untuk menambah strategi ini. Misalnya ceramah dibarengi dengan bermain tadi misalnya. Itu yang disebut dengan strategi. Ternyata
Pentol bakso sudah belum cukup. Dibawakan rombongnya belum cukup juga untuk mendapatkan si Sri. Berarti yang saya harus lakukan adalah sama penjualnya saya bawakan. Itu yang disebut dengan teknik. Lebih spesifik lagi dari strategi. Ada metode, ada strategi, ada teknik. Karena strategi belum cukup, saya tambahkan tekniknya. Tidak cuma rombongnya, saya bawakan beserta penjualnya sekaligus. Wah. Sama halnya di dalam proses pembelajaran. Guru itu harus kreatif, mulai dari pendekatan, metode, strategi, dan teknik. Oke? Nah, jadi pendekatan itu adalah proses di awal untuk memahami karakteristik dan semua hal tentang peserta didik, dan itu memang harus guru tahu. Yang kedua adalah metode. Pengejawantahan dari itu adalah bagaimana menerapkan itu setelah Anda tahu tentang pendekatan. Baru kemudian metodenya dirasa kurang cukup, ditambahkan lagi dengan strategi. Ternyata strategi juga belum cukup, tambahkan lagi dengan teknik. Wah, ternyata ada yang kurang juga ternyata. Si Sri sudah dibawakan pentol bakso belum selesai. Dibawakan rombong baksonya belum selesai. Dibawakan sekaligus sama penjualnya belum selesai. Saya harus tambahkan medianya biar lebih interaktif dan biar lebih menarik. Karena si Sri suka nyanyi. Saya bawa rombong bakso sama pemiliknya, saya datangkan karaoke-nya sama biduannya misalnya. Sambil saya makan bakso sama si Sri, si Suhardi makan bakso sama si Sri, sambil mendengarkan lagu dari si biduan. Itu kan tambah menarik. Memanfaatkan media yang ada. Jadi, guru harus bisa melakukan itu. Nah, itulah kerangka semua yang tadi itu disebut dengan model pembelajaran. Atau dalam cerita tadi mungkin bisa dikatakan model katakanlah cinta. Gitu ya. Kalau dibawa ke proses pembelajaran, itulah yang disebut dengan model pembelajaran secara umum. Mencakup di dalamnya adalah pendekatan, metode, strategi, media, teknik, kesemuanya. Gitu ya. Oke. Nah sekarang, seperti yang saya janjikan sebelumnya, kita akan membagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan penugasan yang minggu kemarin. Gitu ya. Suhardi dapat di SD berapa kemarin? SD 3 Gunung Sari. Oke, sekarang saya minta atau begini saja, karena waktu kita terbatas gitu ya, saya akan tanya satu-satu terkait dengan pengalamannya ketika observasi ke sekolah gitu ya, terkait dengan proses pembelajaran bahasa Indonesia SD di setiap sekolah. Saya mulai dari permasalahan yang Anda temukan. Suhardi, apa persoalan yang Anda temukan di sekolah ketika Anda observasi? Jadi permasalahan yang saya temukan di SD 3 Gunung Sari itu yang pertama berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas siswa kelas 3, itu ternyata literasinya di sana itu sudah agak maju, maksudnya Ya. Sudah membaik, hanya saja mereka masih kurang memahami isi dari apa yang mereka pelajari itu, Pak. Oke. Setelah melaksanakan wawancara juga dengan guru, di sana saya menemukan bahwa nilai siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu
masih di bawah KKM. Nah, berdasarkan hasil yang saya kalkulasikan itu di bawah 80%. Yang di bawah KKM ya? Ini, Pak. Oke. Masalahannya. Kemudian kalau dari segi sistem pembelajaran di kelas itu guru masih terbilang masih monoton dalam dalam kegiatan belajar mengajar, di mana guru masih hanya menyampaikan materi lewat ceramah saja tanpa melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Itu menyebabkan siswa menjadi bosan, kemudian siswa mudah bermain sendiri. Itu, Pak. Baik. Jadi memang persoalan-persoalan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar itu juga tidak lepas dari konteks bahasa itu sendiri. Persoalan utama misalnya begini, ada pertanyaan bagaimana jika pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah itu dilakukan dengan bahasa Sasak, Pak, misalnya begitu. Ada kasus itu, gitu ya. Hemat saya, ya boleh-boleh saja. Dalam pengertian bahwa bahasa ibu dalam hal ini bahasa Sasak sebagai bahasa pengantar. Misal, karena di sekolah dasar itu kan terbagi menjadi dua kan, ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Sementara aspek kemampuan berbahasa itu bervariasi dan berbeda-beda, terutama pada anak kelas sekolah dasar, yang kelas rendah maksudnya. Sampai di beberapa tempat ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa ternyata bahasa Indonesia anak di kelas rendah itu juga masih sangat-sangat kurang sekali. Gitu. Makanya dalam konteks ini misalnya pembelajaran dengan menggunakan bahasa ibu, dalam hal ini bahasa Sasak sebagai bahasa pengantar, mungkin bisa menjawab persoalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di beberapa tempat di sekolah dasar bukan sebenarnya pada gurunya, tetapi mungkin pada sumber daya yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Memang kalau kita berbicara kreativitas kan itu satu dan lain hal. Tetapi memang kesempatan guru untuk berkreasi itu juga dipengaruhi oleh sumber daya yang ada. Oke lah, misalnya tadi monoton. Guru menyampaikan materi itu secara monoton, ceramah saja misalnya. Kalau dalam psikologi kan kita paham, anak, ya kita saja yang dewasa misalnya, waktu paling cepat menerima pelajaran aktif itu 15 menit di awal. Sisanya biasanya sudah ngambang, hilang. Itulah pentingnya guru di situ berkreasi pada wilayah media pembelajaran atau strategi dan metode yang tadi. Jadi pakar mengatakan tidak ada metode strategi satupun yang sempurna. Tidak ada. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan siswa di dalam kelas. Jika memang dibutuhkan untuk diganti metodenya agar lebih aktif, lebih memotivasi, ya tidak masalah. Memang kasusnya ceramah adalah hal yang paling lumrah dilakukan oleh guru sekolah dasar. Oke? Baik, itu persoalannya. Nah sekarang siapa yang kira-kira menemukan sesuatu yang berbeda di sekolah? Sri? Apa yang ditemukan di sekolah? Di SD berapa? SDN Menemeng. Oke. Silakan. Pada saat observasi, saya menemukan di kelas 5. Kelas 5 ya. Jadi di kelas 5 itu saya menemukan ada siswa yang masih belum bisa membaca, Pak. Bahkan Kelas 5 belum bisa membaca? Bahkan masih belum mengenal sepenuhnya huruf, Pak. Oke. Jadi dia sama sekali masih belum bisa membaca, bahkan mengenal huruf pun belum, Pak. Jadi dia sangat kesulitan, apalagi kan kelas 5
kelas 6 nantinya akan ada ujian. Jadi Oke. masalahnya di situ Pak. Kelas 5 belum. Jadi persoalannya ya kenapa dia bisa naik kelas kan gitu. Ya, kelas 5 tetapi bahkan mengenal huruf pun ada beberapa huruf yang tidak dipahami misalnya. Oke. Yang namanya anak sekolah dasar memang hambatan dan persoalannya itu banyak sekali dalam konteks bahasa. Kita kan mengenal di dalam konteks bahasa itu ada 4 keterampilan nih. 4 keterampilan utama. Yang pertama itu menyimak, yang kedua itu berbicara, yang ketiga itu membaca, dan yang terakhir ada menulis. Dan di dalam konsep dasar yang di semester sebelumnya kita juga belajar kan terkait dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, dan seterusnya. Oke. Pada wilayah huruf memang ada beberapa kajian termasuk di kakak kelasnya itu mengkaji tentang bagaimana metode yang pas untuk mengenalkan huruf kepada siswa, terutama siswa kelas di kelas rendah. Nah, sebenarnya persoalan ini juga menjadi atensi khusus kita gitu ya. Bagaimana kemudian kelas 5 belum bisa, ya jangankan membaca, mengenal huruf saja enggak. Nah ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan untuk kita lihat di sekolah dasar. Oke. Persoalan ini mungkin bisa diselesaikan dengan memberikan ruang khusus kepada siswa yang bersangkutan. Ruang khusus artinya ada bimbingan khusus dari guru. Itu pertama. Yang kedua, mungkin guru juga harus memberi berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Harus ada komunikasi antara guru dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Bagaimana kemudian kegiatannya di rumah sehingga dia sampai seperti itu. Yang ketiga, jangan sampai misalnya anak ini kemudian menjadi bahan bulian di kelasnya gitu. Karena kelas 5 masa belum bisa membaca. Itu atensi khusus dari guru yang bersangkutan. Kita kan biasa nih metode SAS gitu atau metode EJA gitu. Ini ubu di ini budi. Nah, mungkin di awal-awal bisa diajarkan seperti itu. Metode EJA. Di samping memang pelajaran awal pada konsep fonologi itu kan mengenal bunyi dan huruf. Di samping itu ada juga kasus. Mungkin bisa kita sebut sebagai kekurangan gitu ya. Ada istilahnya misalnya disleksia. Dia tahu huruf tetapi kadang kebalik misalnya. Ketika dibaca ada satu kasus ketika dia menulis namanya itu M itu kebalik jadi W kadang. Karena dia tidak bisa memposisikan mana huruf M sama bentuknya hanya dibalik. Gitu ya. Nanti persoalan ini sampaikan nanti menjadi atensi khusus kepada guru. Pertama ya diberikan ruang khusus untuk bimbingan. Yang kedua komunikasi antara orang tua dengan, jadi guru harus menjalin komunikasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Karena ini parah betul kalau kelas 5 belum bisa membaca. Persoalannya kenapa dia bisa naik kelas kan begitu. Datu, satu lagi. Kita kemarin 3 kelompok kan? Oke. Datu, apa? Rata-rata permasalahan yang ditemukan sama peserta itu tentang membaca. Saya juga menemukan permasalahan Membaca ya. observasi di SDN 1 Lingsar. SDN 1 Lingsar, oke. Iya. Waktu itu saya melakukan observasi di kelas 4. Terus yang saya temukan ketika saya melakukan pengamatan di sana, mereka itu semuanya bisa membaca
akan tetapi mereka tidak dapat memahami apa yang mereka baca. Oke. Dia bisa membaca tetapi belum pada tahap pemahaman membaca. Gitu ya. Oke. Jadi konteksnya itu kita masuk pada wilayah literasi, gitu ya. Memang secara umum Indonesia ya bisa dikatakan tingkat literasinya rendah, gitu ya. Karena memang budaya literasi, budaya baca itu sangat kurang sekali. Memang literasi itu kan pada awalnya bisa dimaknakan sebagai kemampuan baca tulis di awal. Tetapi sekarang makna itu jauh melampaui itu. Literasi itu bukan sekedar baca tulis, tetapi lebih jauh daripada itu. Itu bersifat kemampuan. Artinya dia tidak hanya sekedar bisa membaca, tetapi dia bisa memahami apa yang dibaca. Saya kasih contoh. Kenapa budaya literasi kita sangat kurang? Saya kasih contoh misalnya begini. Bayangkan di sebuah pusat perbelanjaan nih. Di sebuah pusat perbelanjaan, biasa kan ada tempat tongkrongan kan? Muda-mudi di situ. Anda bayangkan misalnya ada 4 orang pemuda yang sedang nongkrong. Masing-masing dari 4 orang ini membawa buku, sedang membaca buku sambil menikmati kopi misalnya. Aneh tidak? Mesti aneh. Mesti aneh. Mungkin ada yang berpikir begini, wah sok sekali orang ini di tempat ini baca-baca buku gitu. Karena memang budaya kita itu kurang sekali literasinya. Bayangkan kalau di luar, di perjalanan, di atas mobil, di atas kereta, di tempat tongkrongan, ya mereka sambil membaca buku itu sesuatu yang lumrah. Tetapi kalau kita kan terasa aneh jika ada tongkrongan orang sedang membaca buku. Bandingkan dengan skema yang kedua misalnya. Ada 4 orang, bayangkan lagi 4 orang, masing-masing orang membawa HP sambil menikmati kopi. Aneh tidak? Tidak. Sesuatu yang tidak aneh. Padahal yang satu tadi skema satu itu membawa buku, yang kedua membawa HP. Yang aneh justru adalah yang membawa buku. Begitulah realitanya keadaan literasi kita. Makanya cocok. Indonesia termasuk negara yang tingkat literasinya itu rendah. Itu aneh sekali. Oke. Nah, padahal barang sekecil seperti HP itu kan bisa kita manfaatkan sebagai media membaca misalnya. Tetapi anehnya, fakta menyebutkan Indonesia itu adalah pengguna internet nomor 2 di dunia. Persoalannya sekarang adalah yang mereka akses itu apa? Data tahun 2024 menyebutkan bahwa yang paling tinggi persentase akses pemakaian internet orang Indonesia itu apa? Tahu enggak? Bukan. Bukan. RSJ kalau saya sebut. Rawan slot judi. Iya kan? Itu persentasenya tinggi sekali diakses melalui barang sekecil itu. Yang kedua, apa? Tahu enggak? Pinjol, Pak. Pinjol. Oke. Belum. Apa lagi? Apa kira-kira? Wah, saya biasanya dengar Shopee. Gitu. E-commerce. Ya kan? Jual beli online dan segala macamnya.
Biasanya kalau saya ngisi kuliah kadang ada aja bunyi HP, Shopee, itu notifikasi Shopee-nya. Itu presentasinya nomor 2 itu. Tadi RSJ, slot judi tadi, kemudian e-commerce, jual beli online dan segala macamnya. Yang ketiga, tahu enggak? Presentasi yang tinggi nomor 3. Video pendek. Belum. Apa lagi? Apa? Game. Apa? Jual. Ya sudah tadi, e-commerce tadi itu, jual beli online. Yang ketiga, sosial media. Facebook, TikTok, entah apa namanya. Itu nomor 3. Baru kemudian saya nomor 4 baru hiburan. Yang nomor 5 berita. Sayangnya akses ke pendidikan itu menempati posisi terakhir. Itu realita yang kita hadapi. Oke? Itu ya. Nah, jadi di SDN Lingsar tadi itu memang ya sudah di beberapa tempat dan banyak tempat lagi sudah biasa. Artinya ada yang bisa membaca, syukur-syukur bisa membaca tetapi belum memahami isi bacaan. Karena memang literasi itu kita rendah sekali. Oke? Baik. Kira-kira ada pertanyaan dari beberapa teman yang lain? Silakan. Sepertinya tidak ada ya. Baik. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, masing-masing ketua kelompok nanti berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya gitu ya, untuk menyusun portofolio berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Nah, portofolio itu nanti juga bisa dilengkapi dengan kira-kira misalnya apa tawaran Anda untuk menjawab persoalan yang Anda temukan di sekolah tersebut. Jadi uraikan saja. Jadi maksud saya uraikan persoalannya atau permasalahan yang Anda temukan di sekolah, kemudian diskusikan, boleh lintas kelompok, karena saya yakin ada persoalan yang mungkin sama walaupun beda sekolah. Nanti boleh didiskusikan dengan lintas kelompok begitu terkait dengan persoalan-persoalan yang ditemukan di proses pembelajaran di sekolah dasar, hasil observasinya, kemudian susun kerangka solusi yang kira-kira bisa menjawab persoalan tersebut. Oke? Baik. Kemudian untuk persiapan ujian tengah semester nanti, itu saya akan ambil dari portofolio yang tadi saya sebutkan. Kira-kira misalnya ada pertanyaan begini, bagaimana kalau teman kelompok kita tidak pernah aktif Pak, misalnya begitu ya. Ya silakan, itu otoritas ketua kelompok terkait dengan hal itu, nanti bisa komunikasikan dengan saya. Seberapa aktif anggota kelompok Anda menurut Anda, semua di dalam kelompok tersebut, misalnya ternyata dia hanya ikut nyumbang segini misalnya begitu. Tetapi tidak masalah gitu ya. Yang penting adalah sebenarnya keterlibatan aktif di dalam proses pembuatan tugas tersebut. Oke? Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya tegaskan, untuk absensi sudah bisa dimulai absensi sekarang di e-kampus UNU INTB. Silakan, sudah saya buka aksesnya, dan saya tegaskan
batas waktunya sampai jam 12 sebelum zuhur sesuai dengan jadwal mata kuliah kita yang sekarang. Jadi kalau yang tidak masuk ya sudah. Kalau ada pertanyaan, tidak masuk Pak, tetapi ternyata dia absen dari luar gitu. Ya, saya juga punya absen manual gitu ya. Nanti habis ini ditandatangani per masing-masing untuk pertemuan yang sekarang gitu. Nanti di akhir akan saya rekap siapa yang masuk dan siapa yang tidak gitu. Jadi saya penilaiannya objektif saja. Artinya mulai dari penugasan, kemudian kuis nanti seperti kuis-kuis yang di pertemuan pertama kemarin, kemudian keterampilannya seperti apa, termasuk juga absensi. Gitu ya. Saya tegaskan lagi. Ini kan sudah saya sampaikan di awal pertemuan sekali ketika kontrak kuliah. Gitu ya. Dan ada yang belum download RPS di e-kampus? Sudah semua ya, alhamdulillah. Itu kan saya sampaikan di pertemuan pertama. Jadi jangan sampai tidak tahu gitu ya. Akses ke e-kampus silakan di download, diunduh RPS-nya, materi apa saja, dan jangan sampai hanya belajar di kelas. Ya di luar itu lihat materi, cari-cari bahan, pelajari dan segala macamnya gitu ya. Jangan sampai hanya apa sih yang kita dapatkan kalau hanya belajar di dalam kelas. Tidak cukup waktunya kalau kita hanya belajar di dalam kelas. Harus diimbangi dengan di luar. Jadi belajar mandiri itu juga penting. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena sudah ngaji mau azan zuhur juga gitu ya. Sebagai terakhir gitu ya, sebagai motivasi buat teman-teman semua, bahwasanya penting buat teman-teman untuk observasi ini karena memang teman-teman adalah calon guru di sekolah dasar. Nanti ketika selesai kualifikasi Anda adalah sebagai seorang calon guru yang akan mengajarkan beragam kemampuan terhadap anak sekolah dasar itu. Ya, kalau sekarang kan istilahnya guru kelas gitu ya. Jadi harus ada bahasa Indonesia, ada matematika, IPA, IPS dan sebagainya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terakhir, semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi barokah buat kita semua. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.